Hulunya juga disiapkan. Wih, mantap. Pasangannya bisa juga nanti sambil cari bantu, Pak. Oke. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lawas sedikit ketemu nih di channel Sugiro Kreator, di channel favorit si kawan Kesa, saya sendiri Anto, si kawan Kesa. Kita kedatangan bintang tamu dari Samarinda, Pak ya. Ya. Siap. Salam perkenalan, Pak. Teman lama. Ya, alhamdulillah beliau salah satu mentor saya. Teman lama ketemu lagi. Alhamdulillah. Ya. Kenalkan, nama saya Fidriansyah. Ya, Etam ini orang Kota Bangunjo, Hulu juga sebenarnya. Orang sini juga, Pak ya. Oh, mantap. Siap. Alhamdulillah punya usaha di Samarinda. Samarinda ya. Alhamdulillah namanya brandnya Mutiara Souvenir. Mutiara Souvenir. Mutiara Parcel. Kayaknya nggak asing tuh, Pak. Iya. Ya. Biasa itu bagi yang mau nikah. Wis, oke. Itu biasanya nggak asing karena Ya. itu isinya berjualan berbagai macam Oke. pernikahan. Jadi wajib buat yang jomblo, Pak ya. Gitu, Pak ya. Buat yang jomblo bisa dia hubungi sini, Pak. Ya, dia kalau mau masuk ke toko itu, tinggal cari pasangan aja lagi. Oh gitu. Souvenir disiapkan, maharnya Yeah. disiapkan, antaranya disiapkan, mau elektronya juga ada, mau tendanya juga ada, penghulunya juga disiapkan. Wih, mantap. Pasangannya bisa juga nanti sambil cari bantu, Pak. Jangan le, kalau itu kan dibawa masing-masing. Ya, Dek, takutnya nih, Pak, ada orang kan dia tuh malu cari pasangan kan. Oh iya. Nah, jadi kalau mau dibantu-bantu bisa ibaratnya cari yang, tapi gini ibaratnya. Ini banyak yang namanya, Pak. Mereka tuh sering lihat jodoh tapi lupa bikin sendiri. Ya. Sedangkan jodoh tuh biasanya itu kan apa yang kita perbaiki biasanya kayak gitu. Ya. Pure, apalagi orang laki itu, Pak. Orang laki itu pengen jodoh baik tapi nya seorang di baik. Ya, betul. Baiki diri seorang betul. Insya Allah dapat yang baik juga. Betul. Nah, sudah jelas hadisnya. Allah akan menjodohkan sesuai dengan prasangka umatnya. Ya, dan juga sesuai dengan dirinya. Betul. Kalau dirinya baik, pasti dapatnya juga baik. Betul. Kalau dirinya baik, pasti dapatnya baik. Nah, betul. Makanya berbaik-baiklah kita, nanti akan dikasih yang terbaik. Mantap. Tuh bahkan sudah ada, Pak ya. Ya. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Ya. Nah, iya kan, Pak. Tuh. Balik lagi kita ke bisnis, Pak. Itu intermezzo tadi, Pak. Soal jodoh. Ya. Jadi bisnisnya sekarang Mutiara Souvenir, Pak ya. Ya, kalau bilang bisnis saya sih ada beberapa. Yang pertama memang selama ini yang sudah berjalan hampir 15 tahun Mutiara Souvenir. Dan ada juga Mutiara Parcel kurang lebih 10 tahun. Lama sudah ya. Sempat juga ada Golden Souvenir yang levelnya naik sedikit, itu juga sempat. Apa? Golden Souvenir. Oh, siap. Alhamdulillah kita sudah pernah buka cabang di Jogja dan Jakarta gitu. Luar biasa. Dan kita punya gudang di Jakarta juga. Apa itu gudang? Gudang. Ya. Karena kalau kita dalam besar orang order besar kita harus punya gudang. Betul sekali. Apapun orang minta, misalnya 10.000 kita harus siap ya. Kemarin waktu nikahnya Pak Gubernur, satu malam kita diminta 10.000. Luar biasa. Gubernur yang mana nih, Pak? Gubernur Istanur. Istanur ya, siap. Ya, kita satu malam. Sekelas gubernur pesan di Mutiara ya. Iya. Itu luar biasa loh. Kita harus siap itu. Kita bisa hubungin Sugiwara ya, Pak. Ya resellernya nih. Oke, Pak, itu udah 10 tahun berarti, Pak ya. 15 tahun. 15 tahun, Pak ya. Jadi Mutiara udah hafal, Pak ya, semuanya, Pak ya. Ya, alhamdulillah banyak. Isinya apa aja, Pak, sebenarnya, Pak, dalam satu pernikahan tuh, misalnya. Kalau souvenir itu macam-macam ya. Tergantung event. Tahun ini misalnya orang sukanya kipas, modelnya, atau foto, atau nanti gantungan kunci. Oh, tergantung trennya mungkin. Itu trennya. Nah, kalau tahun ini 2024 ini kemarin sih tumbler. Oke. Tumbler. Kebanyakan itu tumbler. Tahun kemarin itu Vogue. Vogue itu apa, Pak? Vogue itu tempat make up. Oh, iya. Itu yang seperti itu. Kalau request itu bisa nggak, Pak? Bisa ya. Bisa. Request pasang nama di situ bisa. Oh. Bahannya nih misalnya orang ini budaya nih, maunya yang tradisional gini-gini itu bisa. Mantap ya. Jadi betul. Jadi bisa sebagai distributor itu juga, Pak ya. Iya. Siap. Dan juga yang lagi ramai kemarin waktu kita pandemi, merchandise kantor malah banyak. Merchandise kantor ya. Seperti Bank BRI, BCA itu mereka misalnya ngasih konsumen hari konsumen kan ngasih souvenir kan, mereka pesan sama kita gitu. Ditulisi logo BRI. Oh iya siap. Di tumblernya itu juga ada gitu. Ya.
Jadi kayak kantor mau pesan ada pemerintah apa gitu bisa gitu Pak Ya, ya? bisa, Oh, itu. oke. Wah itu banyak kerjasama dari berbagai macam pihak Pak ya. Ya. Merangkul semua Pak ya. Ya. Keren sih itu tuh. Nih Pak, kayak gitu tuh kan buat kita adalah awas nih, orang yang ngerti nih kalau anak muda. Wih, kayaknya seru tuh. Gimana caranya usaha gitu? Nah, itu Pak. Sebenarnya kalau kita mau usaha itu satu, buka aja dulu. Ah, Buka aja Buka dulu. apa? Nggak usah mikir nanti mau ngapain sih, ngapain, nggak usah. Pokoknya kalau kita punya passion di situ, oh saya misalnya sukanya makanan, oh saya buka rumah makan, Ya. udah buka rumah makan. Nanti sudah berjalan baru cari ilmunya. dievaluasi Pak ya. Nah, karena ada 3 poin dalam bisnis itu. Kenapa? Yang utama lah dulu. Nanti kita bicara yang lain lah. Siap. Dasarnya dulu Pak. Dasarnya dulu. Ya, biar orang tuh cepat buka. Iya, yang penting buka dulu pertama. Awal bukan yang 3 nih. Awalnya buka dulu. Buka dulu ya. Yang kedua, yang pertama cari ilmunya. Betul. Kalau sudah kita buka bisnis, ya kita belajar lah. Ya, Cari ilmu, cari teman-teman yang sudah bisa, yang sudah pernah buka bisnis seperti yang itu. pengalaman di bidang itu. Ya, Nah, betul. itu jadi guru kita, Ya. jadi mentor kita, jadi tempat belajar kita. Nggak usah malu. Betul. Karena justru sukses itu bukan dari dia, dari kita, tapi Betul. dari kita sendiri. Betul. Kita mau belajar nggak sama Betul dia. sekali. Nggak usah Betul. kita malu, oh saya Ya, nggak iya, usah. betul. Karena itu ada guru kita. Betul. Ibarat orang masuk hutan tuh dia sudah tahu jalannya. Betul. Tinggal Tinggal kita kita nanya lagi. aja, kan? Betul. Nah, itu yang pertama. Betul. Nah, harus tahu ilmunya. Oh, nanti saya nggak bisa. Saya pun kalau lihat saya, background saya apa? Saya orang kesehatan, Pak. Bukan bisnis. Iya. Kalau mau nyet, saya masih bisa juga. Iya. Background saya orang kesehatan perawat ya. Tapi saya bisa buka bisnis. Tapi pertama saya tahu saya harus belajar dulu. Ya. Nah, itu yang pertama tadi. Sudah punya bisnis, kemudian awal punya bisnis, kemudian belajar. Yang kedua apa? Harus punya komunitas. Ya. Nah, Itu mentor bagian dari situ Pak ya. ya, karena kita sudah Circle. ya, karena sudah kita belajar, kita harus punya komunitas. Komunitas apa? Agar memotivasi kita supaya bisa semangat dalam berbisnis. Ya, betul. Kalau kita ketemunya orang kantor, hilang tadi bisnisnya. Betul. Tapi kalau kita ketemu orang bisnis, Ya. pasti Wah. bisnis awak nih. Ya, tuh ngobrolnya dah mau ke mana nih? Apa kemana-mana kita nih? Ngobrolnya kan nyambung gitu. Ya. Anu nih rugi nih. Anu 1M, awak masih untung, aku 5M. Oh iya Kak, makasih. Tapi biasanya enggak itu. Siapa nih? Untungan awak siapa nih? Siapa usaha bis? Aja alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Jadi ada kawal, ada teman untuk curhat. Betul. Ketika itu kan ada ilmu baru, teman itu juga dapatnya kan. Ada teman-teman yang buka usaha baru. Oh gini cara baru. Kita bisa belajar dari Betul. mereka, kan. Inilah perlu pentingnya komunitas. Silaturahim Pak. Ya, penyemangat kita. Betul. Karena punya silaturahim aja nambah rezeki kan. Betul sekali. Nah, terus yang awal buka bisnis, punya ilmu, punya komunitas. Yang satu lagi apa? Punya guru. Ya. Yang bimbing kita Pak ya. Nggak usah punya guru. Mentor. Guru apa? Guru yang ngajarin kita buat bisnis. Ya, betul. Buat kita nanya, oh bisnis saya seperti ini, gimana guru? Bagus nggak? Bisa nggak lanjut ini? Jadi ada tempat untuk nanya buat kita gitu. Nggak usah malu lah, karena semua orang itu belajar. Iya. Iya, makanya dalam bisnis itu belajar. ingat 3 ini, punya ilmu, punya komunitas, punya guru. Nah, siapa saja, pokoknya nggak usah jauh-jauh. Orang sekelas pengusaha besar, saya sebut ada CT itu pasti berguru. Betul. Dan dia salah satu ciri orang sukses itu adalah dia mau belajar terus. Ya, betul. Belajar. Sampai di lubang kubur Pak ya. Disebutkan Pak ya. Iya, kita ini merasa orang tua nyaman. Betul. Bujur. Merasa orang tua punya itu ini habis harta orang tua. Harusnya kita itu memanfaatkan sebaik-baiknya harta orang tua. Kalau perlu orang tua atau orang tua diganggu, kita usaha seorang orang tua bersegasan sanggunya kena dia. Jadi orang tua tuh kok bisa kita minta nasihatnya aja. Iya. Karena orang tua kalau udah kaya itu pasti message-nya beda tuh Pak ya. Iya. Kadang dia ngobrol tapi nggak masuk di kita, tapi coba kita nanti makin lama tuh, oh gini maksud bapakku. Iya. Oh ya, pas udah nyampe ke situ, coba nyampe ke situ tuh kita belum belajar jauh tuh. Karena kenapa? Karena orang tua ini kadang-kadang hanya bisa mendoakan. Betul. Kasih support, kasih semangat. Karena kan tidak semua orang tua mampu. Ya, Kalau kita mau berubah ya harus dari kita. Ya, betul. Mulailah dari kita sendiri berubah. Makanya kalau bisnis nggak usah takut lah, mulai aja dulu. Ya. Kalau sudah mulai itu gampang. Ya. Pasti ada jalannya. Mantap. Di sini ada ketemu, di sini ketemu, masih ada ketemu. Karena orang mau berubah itu adalah orang yang sukses. Betul. Kita berubah nggak usah jauh berubah.
Duduk aja kalau tidak enak kan pasti berubah kan? Ya. Nah, kita pun yang posisi tidak enak pasti berubah. Ya. Begitu juga bisnis. Kalau bisnis sudah jalan, berubahlah sedikit. Ya. Bisnisnya tambah besar. Karena kalau sudah bisnis sudah jalan, perlu dua lagi. Yang pertama apa? Cari inovasi. Ya. Yang kedua untuk cari pertumbuhan. Ya, betul. Nah, guru sudah dapat, komunitas sudah dapat, kemudian ilmu sudah dapat. Ya udah, kalau gitu bikin inovasi baru. Ya. Jadi tugasnya berpikir, Pak. Berpikir Ya. lagi. Jadi tidak hanya puas dengan bisnis yang ada. Nah, Ini kan kami gini Pak ya, kami ini kan di Tenggarong ini ada juga kegiatan membangun gitu Pak. Maksudnya tuh komunitas untuk berubah mindset anak-anak muda. Jadi yang saya lihat di lapangan nih Pak ya, mereka tuh terlalu silau dengan flexing atau apa ini, dan mereka lupa prosesnya Pak. Ya, 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 benar. semua tuh pengen cepat. Betul, kamu punya modal 100 M, kamu langsung buka. Nah, ada kayak yang rame-rame teh Pak ya. Ya, Berapa banyak orang buka, berapa banyak yang bertahan. ya. Jadi mereka cuma melihat keluarnya aja, mereka nggak lihat di bawah ini apa prosesnya itu. Ya. Nah, jadi yang pertama itu harus mindset sih Pak, Ya, perbaikan. Ya. Nah, kalau saya sendiri pribadi, pengusaha harus siap gagal. Ya, ya. Karena itu nomor satu. Kenapa? Sukses semua orang mau. Ya, ya. Nggak ada yang nggak mau. Ya. Iya nggak, Pak? Iyalah, ya. Kalau gagal, mikir mereka. Ya. Ya apa yo? Ya. Nah, itu kan poin pasangan berbeda Pak ya. Ya, Pada sukses gagal, coba kan. Ya, ya. Apa saya? Iya, ini Om lagi podcast ya. Ya, ini senang nih nih Mas Rin Abdi gini juga nih. Awas ini ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin buat anak-anak muda nih Pak ya, tahan mental berarti tahan. Ya, karena apa? Sukses atau kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya, betul. Makanya kadang-kadang jangan takut gagal. Nah, Katanya apa? Menteri BUMN kita dulu, Erick Thohir. bukan sebelum itu zamannya Dahlan Iskan. Oh iya. Oh, dari sekian ya. Over saya itu Pak. Ya, itu apa katanya? Bisway. Habiskanlah masa Iya, gagal. iya. Usaha lagi gagal, usaha lagi gagal. Ya, akan habis tuh. Akan Itu perlu sampailah, mental yang luar biasa sih. akan sampailah pada sesuatu Ya. kesuksesan yang tiba gitu. Cuma kita ini kadang-kadang tidak sabar. Betul. Anak-anak muda sekarang mau Oh, iya, cepat, iya, Pak. maunya instan, Itu. maunya begini nggak bisa. Jadi mereka melihat itu tuh kayak suatu, oh gini mah ada bahasa bu guru. Paling penting tuh pas gagal tuh kamu ngapain? Ya. Sayang, jangan sayang ya. Ya. Ya, Oke. ya. Pas gagal itu, nah mereka udah berhenti mencoba. Ya. Nah, gitu Pak, teman-teman tuh Pak. Ya, Jadi kami tuh lebih gini, kalau mau bangun bisnis tuh, nih udah saya sharing juga Pak. Saya mohon maaf nih kalau salah Pak ya. Jadi kalau mau bangun bisnis tuh awali dengan ya bujur tuh doa. ya. Nah, belajar apa minatmu, yuk kita menggarap sama-sama apa. Mulai dari yang kecil dulu. Ya. Nah, kalau langsung besar, jangan kamu lihat enak-enaknya, kafe besar atau apa. Kamu kira tuh operasional kecil. Ya Pak ya. Kalau yang sekarang trennya gitu Pak ya, warung kopi atau apa. Betul tuh. Coba cerita sama orang, gimana omsetnya? Gimana awalnya? Gimana awalnya? Syukur kok dia ada keluarga enak. Ya. Kalau kita yang ngerintis dari kecil langsung kayak gitu, siap nak mental kalau itu bangkrut. Karena orang bisnis itu tidak semena-mena langsung dapat di akhir, tapi mulai awal nih prosesnya kita Nah, jalan. betul. Proses jalannya bagaimana? Awalnya misalnya kita bisnis kopi ini baik dari Ya, gerobakan, kemudian semi gerobakan, naik ke kafe, itu kan proses. Betul. Itu. Ya kalau orang untung besar bisa sih Bu, langsung ke kafe, tapi nggak tahu proses seperti apa kan. Nah tiba-tiba juga nanti kalau nggak ngerti pengelolaannya, budgetnya Ya betul, makanya 1 bulan 2 bulan 3 bulan kalau tutup. ibaratnya gini, Allah ngasih rezeki itu bersama wadah kita Pak ya. Iya. Wadah itu yang kesiapan kita nih. Eh. Kesiapan kita baru gelas, Allah beri seember, pecah gelas kita. Ini Pak. Itu yang harus sedikit. Ya. Itu nikmati prosesnya, maksudnya itu nah Pak. Iya. Etam semen saya pribadi lebih menikmati proses. Iya. Karena di situ berarti oh iya ya ini berarti salah sama evaluasi. Iya. Itu diskusi jatuhnya Pak ya. Iya, Diskusi saling sharing. Karena itu saya selalu mendapat tuh tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada cuma manusia yang malas. Ya. Malas belajar, malas mendengar, malas memperhatikan. Terus juga dalam bisnis sebenarnya panjang sih kalau Ya, betul. Jadi cerita panjang. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi, jangan sampai bisnis kita juga mengganggu ibadah kita. ya jujur, betul. Ya. Nah, itu. Karena nomor satu harusnya itu Pak ya. Ya, nomor satu harusnya. Jadi bini awak tadi kan, ketika kita mau bisnis berdoa dulu. Ya. Bisnis saya pun awal pun saya doa dulu. Ya. Saya berangkat umroh sampai selesai sana. Alhamdulillah ya. Apa kira-kira bisnis yang empat buat saya?
Saya juga langsung dapat ujuk-ujuk pulang umroh dikasih ya. Biasanya ujian dulu tuh, Pak. Iya, sebulan, 3 bulan baru dapat. Tapi namanya kita memulai dengan bismillah, berdoa, pasti Allah kasih yang terbaik. Betul aja. Kita nggak tahu yang terbaik buat kita. Iya, Nah, itu. kita berencana ini baik nih, mana kamu tahu? Oh, saya tahu, Pak ya. Yang penting kita usaha aja, jalan terus aja. Ikhtiar. Yang mana yang bagus, terus kita jalani, Ya. jaga ibadah kita. Betul. Kemudian kita mau belajar, mau berteman, mau silaturahmi, mau bertanya, udah jalan. Artinya bermanfaat bagi sama, Pak ya. Iya, Iya, Pak ya. Kan ujungnya itu, Pak ya. iya. Jadi hablum minan nas dapat, hablum minalalnya dapat, hablum minal dapat. Jadinya Islam rahmatan lil alamin, Pak ya. Jadi membaca itu usaha itu kan disebutkan, Pak ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang, Pak ya. Iya, Nah kan Rasulullah sahabatnya itu berdagang semua, Pak ya. iya. Karena emang itu satu cara kaya. Ya. Berdagang itu bukan berarti harus buka pabrik atau apa. Apa yang nggak bisa, saya jasa. Ya. Karena keterbatasan semua nih, orang masing-masing. Saya punya uang cuma 10.000 aja, tapi HP rata-rata orang punya. Jual kan barang mutiara souvenir. Ya. Jadi usaha, jadi Pak. Atau di brand Sugiwara bisa, kan begitu Pak ya. Itulah. Jadi kita kolaborasi, saling membantu. Menurut saya itu Pak senang kerja sama tuh ya diawali dengan Bismillah, kejujuran, keterbukaan. Jadi kami bersama tim teman-teman juga itu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh itu dah mending cut di awal. Karena mudah ke depannya tuh udah capek Pak di dunia kayak orang. Apalagi kita biasanya kan macam-macam seni manusia kan Pak. Sudah tuh ya. Tapi ya kenapa kok bisa hitam di dunia orang begitu kan Pak? Iya Hitam nih kan. Ya, yang anu ya. Kadang-kadang orang ini melihat kita orang ini kayaknya bisa dimanfaatkan, ada peluang. Nah, kita jaga-jaga juga itu, makanya kadang-kadang kita bisnis, kita berteman tuh lihat-lihat juga belakangnya orang apa. Yang jelas yang pertama lihat dulu segi agamanya dulu. Ya. Kalau sudah ketemu itu bisa landing tuh, tapi kalau segi agamanya nggak bagus itu. Jadi bahkan kebaikan kita tuh sering dimanfaatkan Pak ya. Iya, Ya. dimanfaatkan itu. Itu sering terjadi sih. Tapi saya yakin sih Pak, orang kayak gitu tuh lihat aja, gitu-gitu aja orangnya. Iya, Tapi emang sakit. iya. Pertama sakit, maknya orang ini dia tuh ada mati. Tapi ya sudah. Berarti Allah menunjukkan ini baik buat awak, ya kan? Mau cari aneh lagi. Yang gitu Pak ya, Iya. caranya kan. Tapi ini juga wawancara kayak tambah ya. Oh, iya. Ini dari hati. Jadi ini Pak, saya gini memang kasih santai mah Pak, lebih ke kadang keseharian, usaha. Yang penting ada edukasi dan yang dengar tuh ada manfaatnya gitu lah. Jadi lebih membangun anak-anak muda nih, yuk. Nah, saya ini Pak lagi gencar nih gerakan, yuk anak muda, petani muda. Kenapa? Sekarang siapa yang mau jadi petani? Orang Tuhan mah. Pas orang Tuhan meninggal tuh siapa yang teruskan? Iya. Iya kan Pak? Padahal pertanian itu luar biasa. Nah, Potensinya. Karena anak-anak muda ini tidak lihat uangnya. Iya itu sudah. Cuma tahu minta aja kan orang tua kan. Orang tua penang banting ke sawah, bertanam cocok nggak tahu duitnya. Cuma kalau ya seorang tahu petani itu banyak duitnya, ya bukan tani seperti orang tua dahulu. Iya, mereka menggunakan ilmu. Pakai ilmu dan teknologi. Modern jadi modernisasi kan. Ya. Nah, Itu banyak kok sekarang memfasilitasi ya kan. ya. Teman komunitas. Betul. Yang di Tinggal pertanian, kita mau dinas belajar apa pertanian, enggak. Betul. Pemerintahan itu memang sudah, apalagi pemerintahan Prabowo sekarang. Ya. Itu Jadi ya itu. fokus ketahanan pangan Betul, kan? betul. Itu tinggal kita aja lagi yang di start Jadi kita gini Pak ya, kita ini kan negara kita ini negara agraris Pak ya, subur semua kan. Kenapa banyak ke petani? Itu kan pertanyaan besar tuh. Pendidikan etam pertama diarahkan ke sana, ke SD, SMP, SMA. Jarang sekali Pak ya. Nah itu pertanyaan tuh. Terus kenapa diarahkan ke sana itu nah? Padahal salah satu itu kan kenapa dulu negara jajah kita. Eropa, karena dengan lahan kita kan Pak, herbal kita apa kita, kok kita bisa meninggalkan sesuatu yang membuat kita berharga? Itu kan pertanyaan buat saya itu kadang. Iya yuk, kok bisa bergeser benar? Karena banyak budaya-budaya asing masuk, semua beras impor, apa-apa impor segala. Bila tempat itu mana? Saya kadang mikir gitu kemak Pak, kok ketiga ini? Ya karena tadi tuh anak-anak muda kita ini merasa nyaman dengan kondisi sekarang ya. Nggak mau berubah, merasa orang tua aku ada aja sih, orang tua aku aja ada, padahal ya dia sampai tahu bila orang Tuhan. Iya, dia tahu sampai bila orang tua ada, sampai kapan bisanya bertahan. Harusnya mulai dari sekarang, mulai sudah, mulai dari mudanya mulai dari sekitar aja. Misalnya
ada tanah sedikit ya tanamnya di situ. Ya, Pak ya. Mun sekarang dari si kesehatan aja yang di pabrik atau apa tuh kayak sehari aja ada sehat ya tidak semua kan. Iya. Kita mau saya tanam orang. Bahkan nih Pak, saya ada masuk nih semenjak saya sering pertanian tuh ya, kebun-kebun saya ini seringan tanaman Pak. Ini pertanyaan saya di bidang kesehatan. Ini agak sih, kenapa orang lebih milih obat kimia yang mahal daripada obat herbal yang murah? Iya. Obat herbal tuh contoh kayak kemiri, kunyit, itu telah zaman nenek moyang etam Pak dipakai Pak. Iya. Ya kan? Kenapa kok bisa tergantung ke sana? Padahal itu orang tua Bahar beri itu tuh manjur. Iya. Ya Pak ya? Iya. Ya kan? Ya. Karena mereka karena pengen instan gitu. bisa Iya, aja seperti itu, tapi kan harus kalau memang ada yang tradisional, kenapa tidak tradisional aja? Ya. Jahe misalnya itu mereka kembung apa sih gitu aja. Itu dari dulu Pak ya? Dari dulu tuh sebenarnya obat. Dari zaman Majapahit mungkin ada Pak ya? Sudah. Belum ada dokter belum ada. Belum ada. Sehat aja orang. Karena semuanya menggunakan ramuan tradisional kan? Ya. Jadi sebenarnya kurang kita nih Pak, orang yang farmasi meneliti hak begitu. Ya. Negara ini banyak rumput macam-macam itu banyak manfaatnya tuh. Jadi saya mulai Pak. Ada rumput apa saya foto Google-an. Banyak manfaatnya leh. Banyak manfaatnya leh. Ini banyak manfaatnya Pak. Bahkan ada beberapa rumput tuh nggak ada di Google. Jenis baru nih. Jadi yuk kita melek teknologi juga. Dan saya percaya ini Pak, Islam tuh bangkit saat Islam tuh melek iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu pernah terjadi di era masa kejayaan Islam Abbasiyah, Harun al-Rashid. Nah, saat nih mohon maaf kalau salah nih, saat kamu misalkan ritual atau maramu, tapi kamu tidak pernah pelajari bisnis, kawan, teknologi dan ekonomi, di bakal Islam gini-gini aja. Ini kan, Etam sekarang kiblatnya kemana? Ke barat. Karena sudah ngerti ilmu kan. Jangan Etam lebih ribut apa? Awak lain ini, awak sesat. Apaan? Kadang gitu Pak. Kadang-kadang kita nih berkelahi yang sesama. Iya, padahal tuh. Ada harusnya kita saling mendukung. Bagaimana teman maju kita dukung. Ya. Kalau memang kita bisa sharing sama teman-teman, sharing. Iya. Salahnya kan? Terserah ada mereka hubungannya dengan Tuhan juga mana yang penting. Yuk kita mencari sama-sama gitu nah. Karena ya tuh saya pentingnya hablum minan saya dapat Pak ya. Karena perintah jelas. Ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pemimpin kan Pak. Pemimpin kan mengayomi kan. Kenapa kita berkelahian? Karena sudah zamannya lah kita umat Islam ini bersatu. Harusnya Pak. Harusnya saling mendukung, saling bersatu padu bagaimana bisnis teman-teman sesama muslim itu bisa jalan. Kita dukung, kita sama-sama kita maju bersama. Kemudian ya larinya kemana sih kalau orang muslim? Pasti kan ke umat juga kan? Umat, betul. Kemaslahatan umat jatuhnya. Kalau kita orang muslim ini kayak zakatnya berapa? Betul. Infaknya berapa, sedekahnya berapa? Pasti itu. Tapi kalau orang lain, nggak ada lari ke sana. Ya untuk komunitas sudah. Ya kan? Nah itu sudah. Bagaimana? Jadi daripada kita protes-protes asing, pola karya. Begitu ya. Iya, jangan banyak bacot pola karya. Ya kan? Apa yang bisa? Kerjakan jangan apa yang bisa. Itu aja. Awak ngumati arahan kami, pening kepala kita. Apa yang kita bisa, yuk diskusi. Ya Pak ya. Kerjakan, mulai action. Ada kendala, ya kesahan. Kan gitu Pak ya. Katanya kan, ada kendala kesahan. Itu namanya diskusi ya Pak ya. Jadi jangan datang berkesan sering jatuhkan. Ya jangan tuh untuk itu awak keluar aja. Jangan. Datang berkesahan apa nih kalau dibantu kan? Iya kan gitu saling bantu. Apa nih kalau diolah sama kan? Apa yang garap nih ya? Sharingkan kan? Yo apa nih peluang yang dibutuhkan masyarakatnya? Nah kan seperti itu ya. Jadi banyak peluang-peluang kita nih sekarang lebih banyak ke sektor pertanian itu banyak. Ya sekarang kami ini kan mau nggarap kakao Pak ya. Orang banyak ke sawit batubara, teman tuh nanyain kenapa nih ke sawit aja. Iyalah kakao tuh besar nilainya, cuma sedikit yang menggarap. Kebutuhan coklat hitam berapa? Itu bisa ekspor lah. Dalam negeri berapa kebutuhan? Pak ya. Kopi juga. Berapa kebutuhan dalam negeri? Nggak usah jauh-jauh ekspor. Dalam negeri aja dulu. Itu aja. Contoh apa paling gampang? Telur. Di Kaltim nggak ada telur. Datang dari Sulawesi dan Surabaya. Besar peluangnya Pak ya. Besar peluang. Kok bisa pulau lain yang garap? Kenapa ya di sini? Karena daerah kita ini udah berpikir
hulunya kan. Ah, Sekarang nih ke depan nih bagaimana kita berpikir ke hulunya. Nyiapkan betul. telur, nyiapkan Kebutuhan pokok, Pak. ya, nyiapkan daging, ayam, kambing, sapi, pokoknya yang kayak gitu itulah siapkan karena pasarnya sudah ada. Betul. Nggak usah Itu kebutuhan orang sudah. nggak usah jauh-jauh lah, pasarnya nggak usah jauh kok. Tapi kalau di sini aja Iya, kekurangan betul, sudah betul. gitu. Harusnya tugas pemerintah, Pak. Ya, Harusnya. harusnya. Kalau sesuai UUD dan Pancasila. Itu cuma sebagai pajangan aja. Ya kalian sibuk di atas ngapain? Nggak tahu kami ini. Yang penting kita usahakan. Iya. Usaha. Tapi kalau kalian membantu, ya alhamdulillah kan gitu, Pak. Kita bikin usaha, nanti mudah-mudahan pemerintah lihat Ya. bisa disupport, ya kan? Kalau melihat jangan nempang di pajak, Pak. Ya tolong dibantu apa yang kami ini butuh ekspor misalnya nih. Nah, tolong dibantu di situ ya kan gitu, Pak ya. Iya. Untuk apa? Mengenalkan produk dalam negeri kan gitu, Pak ya. Ya, kan saling kolaborasi, saling menguntungkan kan. Itu sih menurut saya tugas pemerintah tuh. Ya, Mengayomi rakyatnya. ya. Harusnya. Faktanya ya lihat sendiri. Ya mungkin ada sih diayomi, tapi kan mungkin tidak semuanya bisa merasakan. Kita kan pengennya nih semua bisa merasakan. Ya. Jangan pilih-pilih lah kita yang memang perlu dibantu ya dibantu ya semuanya kalau bisa dibantu gitu. Jadi gini, Pak, bunyi keadaan sosial bagi seluruh rakyat, betul. Bagi rakyat Indonesia yang dekat dengan situ. Itu ada SNK berlakunya. Itu unek-unek dari teman-teman UMKM, Pak, kayak gitu. Apa ya gini, tapi apa cuma juga unek-unek kayak gitu kan. Ya, dia beri kita makan dah, etan begawi aja dah. Kayak gitu ya. Yang penting etan cari makan, ya, alhamdulillah banyak. Apalagi di tahun ini nih terasa tuh mereka tuh di segala usaha-usaha, bahkan saya istri juga. Cuma mengeluh juga ada gunanya kan, makanya etan begitu gini kan semoga didengar, Pak ya. Ya, tunjukkan karya kita. Ya, pemerintah lihat bantu. Siap. Karena kita ini kan nggak semuanya bisa bersama teman membantu, tapi kalau pemerintah bantu kebijakan, apalagi segi finansialnya, support dana awalnya, itu lebih luar Kami biasa. itu aja ya, Mbak ya, kita harus biasa nih adil itu aja dah. Hak kami apa, kalian ngapain kan itu aja yang kita ingin tahu kan. Iya, iya. Ya itu aja kan, simpel itu sebenarnya. Malah untuk kita terserah. Tapi ya, apa Pak pesan-pesan buat anak muda nih Pak yang mau usaha Pak? Yang pertama tadi yang saya di awal saya sampaikan. Mulai aja dulu Pak ya. Ya. Nggak Tokopedia Pak. Mulai aja dulu. Iya, mulai aja dulu. Di situ kalian belajar. Ya, di situ kan belajar. Sudah mulai belajar, cari ilmunya. Betul, ilmu. Mulai ilmu. Yang kedua, cari komunitasnya. Nah, komunitas, circle Pak ya. Ya, circle-nya, pergaulannya. Ya. Yang ketiga, cari guru. Cari mentor yang bisa bimbing kamu. Iya. Nah, kalau sudah berkembang, nanti bikin inovasi baru. Nah, Kemudian cari pertumbuhan baru. Nah, betul. Nah, itu makanya dari segi gerobakan, mulai gerobakan, mini gerobakan sampai ke KP besar itu proses. Itu bisa hitam kesan lebih lanjut yang mana hitam ngopi-ngopi. Ya. Saya itu kita bisa Pak. Hitam ngopi-ngopi dulu kan gitu. Kemudian dalam bisnis itu setelah berjalan ingat ibadahnya. Ya betul, karena itu nomor satu Pak. Nomor satu. Karena tidak bisa lah kita bicarakan itu kan perlu waktu. Ya betul. Kita cari lain waktu. Betul. Karena bisnis berjalan. Ibadah itu luas Pak ya. Ya bisnis itu jalan, kemudian ya kita bisa jalan-jalan. Betul. Bisnisnya ada jalan, ownernya jalan-jalan. Amin. Nah, itu ya. kan. Itu dulu sering saya dengar kayak gitu Pak. Cuma setelah sekian lama ternyata jalan-jalan itu beda Pak. Jalan-jalan tuh anu juga kepala dulu. Tapi kayaknya bisa kita cukupi Pak. Seru aja Pak ya. Ya, saya tambah. oke nanti bisa kita belajar lagi. Siap. Kalau saya ke Samarinda, saya hubungi. Pak, di mana Pak? Ada buku saya akan terbit nanti bisa baca. Siap. Apa nama bukunya Pak? Pengusaha hebat. Pengusaha hebat. Siap. Ya. Pak Fitri Pak ya. Ya. Pengusaha hebat. Siap. Nanti kalau yang mau atau ketemu beliau konsultasi bisa DM atau pengusaha hebat tujuan akhirat. Saya ada juga Pak, mau Pak. Mau buku tuh Pak, tapi masih riset nih. Judulnya Perjalanan Khilafah di Muka Bumi. Dari zaman Nabi Adam tuh Pak. Iya. Oke teman-teman ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Mohon maaf merasa salah kata. Ya. Nih kami lagi di rumah sahabat kami Pak Yusuf Pak ya. Iya. Udah lagi di rumahnya. Jadi nggak sengaja ketemu beliau. Pak kita ngobrol yuk sekali podcast saya ya. Bener Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yusuf sudah memfasilitasi. Terima kasih buat semuanya dan assalamualaikum.